Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali ya setelah libur hampir 1 minggu ya. Nah sebelumnya saya mengucapkan pada pertemuan ini ya, mungkin kemarin ada yang belum eh, bertemu gitu ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin ya. Jika ada salah-salah kata saya di dalam berkomunikasi, baik melalui chat ya, melalui komunikasi langsung ya, maupun melalui virtual seperti ini ya. Kemarin di hari Jumat ada beberapa yang berhalangan ya, banyak berhalangan ya. Nah, yang presensi ya, mungkin ada beberapa yang presensinya ketinggalan begitu, bisa nanti disampaikan aja surat izinnya di Spada itu ya, di atas nanti disampaikan aja izinnya pada hari kapan, alasannya apa begitu, nanti biar dibantu admin untuk mencatatkan ya setiap pertemuan gitu ya. Kadang kalau sudah tutup, nah itu membukanya kembali itu yang harus melalui proses dan izin ya. Jadi bisa nanti lewat administrasi ya, tetapi oleh dosen ya. Jadi dari mahasiswa nanti mengajukan aja surat apa ya, pengajuan untuk presensi itu disertai dengan alasan ya, mungkin sakit atau memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan ya, atau sesuatu yang memaksa memang tidak bisa bergabung dan seterusnya, nanti disampaikan saja alasannya di situ ya. Oke, untuk hari ini ya saya coba bahas kaitan ini ya, uji hipotesa. Ya. Nah, oke. Nah, kalau di pertemuan, monggo silahkan sambil presensi ya di kolom chat ya, nanti biar terrecord ya. Ya, mungkin sebelumnya saya review dari awal ya untuk uji hipotesa gitu ya. Kalau di praktikum kemarin mempelajari apa, ada yang masih ingat? Ada yang bisa bantu untuk praktikum kemarin kita mempelajari apa materinya? Sudah lupa ya, sudah lupa Bu gitu ya. Nanti silahkan dicoba-coba lagi ya. Nah, ini rangkaian untuk pertemuan ke-11, 12 ya, dan juga pertemuan ke-13 ya, uji hipotesa. Diawali dari pertemuan 11 kemarin ya, one sample test ya. Jadi uji satu sampel ya, uji satu sampel itu untuk menguji apa ya. Saya ingatkan kembali ya bahwa poin di dalam materi kita ya ini adalah penguasaan terhadap bagaimana mempelajari karakteristik dari data ya, rata-rata data, kemudian standar deviasinya ya, ukuran pemusatan dan persebaran data. Nah, kalau dilihat dari sini ya, uji hipotesa ya, kenapa harus ada ukuran data, kenapa harus ada uji hipotesa begitu ya. Nah, itu semata-mata karena memang kita memakai data sampel ya, untuk mengeneralisasi suatu kejadian terhadap data populasi begitu ya. Sebentar. Ya. Oke, kemudian oke. Nah, yang di sini ya kita tadi masuk ke poin untuk uji hipotesa begitu.
Oke, untuk uji hipotesa di sini ya, bahwa pengertian dari uji hipotesa sendiri ya, uji itu berarti kita menguji ya, kita melakukan tes ya, testing. Kemudian hipotesa itu apa? Suatu pernyataan ya yang merupakan dugaan sementara ya, merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati. Misalkan saja ya. Kelas TIB ini IPK-nya 3,7 ya. Kalau saya tidak berdasarkan data semua mahasiswa ya, maka saya apa yang saya nyatakan tadi itu adalah suatu hipotesa ya. Lalu dua, contohnya pernyataan lagi ya. Lulusan TI itu akan sangat mudah mendapatkan pekerjaan ya, kurang dari 1 bulan. Maka ya, apakah itu suatu hipotesa ataukah itu suatu fakta atau suatu kebenaran ya. Maka untuk itu harus kita lakukan suatu uji. Nah, di dalam ilmu statistik ya, untuk uji hipotesa itu sendiri ada prosedur-prosedurnya ya. Untuk melakukan itu maka kita harus mengenal ya jenis ujinya apa, prosedurnya seperti apa. Ya, jadi dua hal itu saja ya, teknisnya seperti apa sama jenis-jenisnya ya. Nah, ada 3 jenis uji hipotesa ya, nanti ada uji 1 sampel, uji 2 sampel ya. Untuk uji 2 sampel itu ada 2 kategori. Nah, maka di sini ada yang disebut seperti ini, 2 kategori uji hipotesa korelatif dan uji hipotesa komparatif ya. Yaitu ya kalau korelatif itu dugaan ada tidaknya hubungan dari 2 variabel atau lebih ya. Jadi korelasinya nanti ya. Kalau komparatif itu sama tidaknya antara 2 kelompok atau lebih. Jadi sifatnya membandingkan saja ya kalau komparatif. Yang sering kita lakukan nanti komparatif ya. Kalau korelatif ini contohnya saja hubungan antara IPK dengan sering presensi ya dengan keaktifan mahasiswa. Nah, itu hipotesa korelatif. Ada tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, contohnya lagi ya, gaji pertama ya, hubungan antara gaji pertama lulusan TI dengan keaktifan di dalam himpunan ya pada saat masih jadi mahasiswa ya, ada korelasinya tidak ya seperti itu gitu ya. Itu contohnya. Nah, untuk itu ya masuk ke dalam prosedur ya, prosedur di dalam uji hipotesa ini ada istilahnya hipotesa nol ya atau disebut dengan H0 ya, tulisannya seperti ini ya, H0 ya. Oke, ini ya. Jadi ada H0 kemudian ada H1. Ada H0, ada H1. Itu syarat utamanya ada uji hipotesa. H1 ini bisa juga dikatakan sebagai H alternatif ya. Ini contohnya tadi, misalkan rata-rata mahasiswa statistik kelas B ini mendapatkan nilai kuis di atas 65 ya, rata-rata mendapatkan kuis di atas 65. Maka kita bisa menyusun pertama itu kita menyusun H0 H1, menyusun hipotesanya. Sesuai pernyataan tadi, sesuai hipotesa yang ada ya. Jadi kalau hipotesanya tadi ini di atas rata-rata 65, maka ini H0-nya mu ya lebih dari 65, H1-nya mu kurang dari 65 ya. Oke. Ya, kemudian ini contoh lagi ya. Kemungkinan komputer LPSI terserang virus adalah 20% ya, maka bagaimana menyusun H0 dan H1-nya gitu ya. Ya, ini ya. H0 karena prosentase ya, maka kita sebut ini proporsi ya, proporsional. P-nya ya di bawah kurang dari 20%, kemudian H1-nya lebih dari 0,2 ya. Nah, ini kita harus hati-hati begitu di dalam menentukan H0 dan H1 ya. Bentar ya.
Oke. Nah, ini untuk H0 dan H1 ya, terima H0 tolak H0 ya. Ini artinya apa begitu ya? Kalau kita tidak hati-hati di dalam merumuskan tadi ya, maka kita akan dimungkinkan menolak sesuatu yang benar. Ya, sesuatu yang benar itu kita tolak ya. Maka di sini H0 benar, kita terima H0 maka benar begitu ya. Tetapi kalau H0 benar kita tolak ya, maka ini dikatakan tipe 1 error. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa tipe 1 maupun tipe 2 ya. Nah, ini ya, ada istilahnya alfa atau significant level. Kalau kemarin ada di dalam apa ya, estimasi titik ya, estimasi interval gitu kan. Itu kan ada antara A dan B kan begitu ya, tergantung berapa kita memilih signifikan levelnya ya. Kalau kemarin kita praktekkan kan 95% seperti itu. Nah, maka ini ya, kalau kita semakin besar memilih alfa atau semakin kecil memilih alfa, maka akan meningkatkan tipe kesalahan ini ya, tipe kesalahan 1 maupun tipe kesalahan 2 ya. Maka ini yang harus kita hati-hati ya. Maka coba dipraktekkan nanti untuk tipe 1, tipe 2 dan seterusnya itu alfanya ya, untuk masing-masing alfanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, di sini ya untuk alfa itu bisa 1%, 5%, 10% seperti itu. Kemudian saya rasa ini kemarin sudah dipraktekkan dalam artian untuk mendukung itu ya, namun ini saya tekankan agar ada bisa menarik garis merahnya ya, kira-kira itu apa saja seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Bahwa di dalam H0 dan H1 untuk uji satu sampel ya, uji satu sampel itu untuk menguji satu pernyataan atau satu data saja ya, satu kelompok responden saja ya. Misalkan di sini kan theta ini mewakili ya suatu variabel yang mewakili untuk parameter tadi, parameter rata-rata ya, atau parameter proporsi ya. Jadi misalkan rata-ratanya tadi sama dengan berapa tadi? 65 nilai kuisnya, maka H1-nya rata-rata lebih dari 65. Maka ini kita sebut dengan uji kanan ya. Uji kanan itu kalau H1-nya lebih dari. Kalau H1-nya kurang dari, maka di sini disebut dengan uji kiri ya. Ini apa bedanya uji kanan dan uji kiri, Bu? Tentu berbeda ya. Karena nanti tergantung tingkat signifikansinya ya, alfanya berapa ya, itu akan mempengaruhi ditolak atau diterimanya ya sebenarnya. Nah, contohnya ya, mohon maaf ya, ada kendala kayaknya keluar masuk terus Zoom saya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nanti untuk materinya tetap saya share di Spada ya. Oke, saya lanjutkan ya untuk ini ya. Tadi bedanya uji kiri dan uji kanan itu apa ya, uji kiri sama uji kanan bedanya ya. Dilihat dari H1-nya kan seperti itu ya, dilihat dari H1-nya ini, maka kalau lebih dari ini disebut uji apa tadi? Uji kanan ya, di sebelah kanan. Maka di sini lihat kalau kita gambarkan distribusi normal ya, distribusi normal seperti ini, distribusi normal ini karakteristiknya bentuknya lonceng seperti ini ya. Di sini ini adalah mu-nya ya. Iya, tulisannya jelek ya. Ini mu-nya, kemudian di sini nilai Z-nya yang akan kita uji tadi ya. Nah, kalau alfanya kita ambil 0,1 ya. Oke, misalkan saja ini kita ambil alfanya 10% ya. 10%, maka di situ 0,1 itu. Ini ya 10% ya, maka ini 0,1 ini alfanya ya. Nah, nanti selanjutnya bagaimana? Kita lihat Z tabel. Ya, kalau pakai SPSS nggak perlu Z tabel ya. Kita cukup pakai alfa saja nanti. Kalau SPSS alfa ini kita bandingkan dengan probabilitas yang didapatkan dari SPSS itu ya. Namun untuk perhitungannya secara perhitungan statistik ini kita pakai Z tabel, oke. Nah,
Nah, maka nanti ya untuk uji kanan di sini, jika nanti nilai Z hitungnya itu di sini ya, nilai Z hitungnya itu di sebelah kanan yang saya arsir ini, maka dikatakan bahwa H0-nya ditolak. Ya, kalau H0 ditolak itu artinya apa? Maka H1-nya itu yang akan diterima. Ya, kalau H0-nya ditolak, maka H1-nya yang akan diterima. Ya. Nah, kalau misalkan saja didapatkan begini ya, Z hitung itu apa Bu? Ya, Z hitung itu ada perhitungannya nanti ya di bawah ya. Ini kriterianya dulu ya. Misalkan didapatkan ini min 1,9 jelek ya. 0 ya. Lalu didapatkan Z tabel ya. Itu min 1,96 misal seperti itu ya. Maka dari sini ya nilai Z hitungnya kan 19 min 1. Oke, ini sebelah kanan ya, nggak mungkin plus ini plus ya. 190 ya, Z hitungnya dapat 190 ya. Kalau di sini ini 0 ya, maka di sini ini dapatnya berapa? Dia 1,96 ya, ini Z tabelnya. Z tabelnya 1,96. Oke, maka Z hitung 1,90 terletak di mana? Di sebelah kirinya sini ya tentunya ya 190 di sini ya karena 196 ke sini ya 196-nya di sini ya. Semakin ke kanan kan semakin besar ya untuk ini. Nah, maka kalau dia jatuhnya di sini Z hitungnya ya, maka bagaimana? H0 ini termasuk masuk ke area penerimaan H0 ya. Artinya apa? Kesimpulannya maka H0 diterima gitu ya. Oke, kalau sudah tahu seperti itu, selanjutnya bagaimana ya? Oke, berarti kita sudah tahu kriteria kapan menolak H0, menerima H0. Selanjutnya cara menghitung Z hitungnya itu seperti apa gitu ya? Cara menghitung Z hitungnya seperti apa? Ini uji kiri uji kanannya hampir sama. Ini ya. Nah, untuk menentukan nilai Z hitung, ini pakai proporsi, yang tidak pakai proporsi, sebentar. Nah, di sini ya, untuk menentukan nilai Z hitung, lihat untuk tabel, sebentar ini. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa cara ya yang bisa digunakan, tetapi satu rumus umum yang digunakan untuk menentukan Z hitung, ini sudah dua sampel ya. Z hitung ini adalah mu dikurangi X dikurangi X0 ya, X0 itu X bar ya, dibagi dengan ya, S per akar N. Akar N gitu ya. Nah, seperti ini ya. X-nya adalah nilai masing-masing datanya, X bar-nya adalah rata-ratanya, ya. S itu standar deviasi, akar N adalah akar banyaknya data. Nanti dimasukkan, dihitung, dijumlahkan ya. Oh ya, ini jumlah sum. Ya, dijumlahkan. Ini. Nanti tinggal dijumlahkan hasilnya seperti apa dibandingkan dengan Z tabel gitu ya. Oke, nanti kita lihat di modulnya ya. Nah, itu untuk Z hitungnya. Bentar, kita kembali ke sini. Ini sudah dua sampel ya. Nah, untuk yang satu sampel ya, jadi seperti ini untuk X ya, ini untuk proporsi ya. Jika tadi contohnya ingin menguji proporsinya berapa gitu ya. Apakah 20% itu terkena virus, 10% terkena virus dan seterusnya ya. 10% lulus kompetensi atau 10% yang tidak lulus suatu mata kuliah, maka itu pakainya proporsi ya. Tetapi kalau nilai yang diamati adalah nilai masing-masing mata kuliah, maka pakainya adalah rumus ini ya, pakai X ini.
Nanti akan terlihat lebih mudah di contoh-contoh begitu ya. Oke, mungkin itu untuk one sample test, jadi uji hipotesa ya, uji hipotesa untuk one sample test. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di dalam uji hipotesa itu kita harus melalui langkah-langkah ini ya, baik di perhitungan secara manual maupun perhitungan di SPSS. 1, kita harus menentukan H0. 2, ya, menentukan derajat kemaknaan atau tingkat signifikansi yang disebut dengan alfa. Ya. Kemudian 3, uji statistik. Ya, uji statistik ini kita memilih uji Z atau uji T nanti ya. Sementara kita pelajari uji Z ya, maka di sini langsung dituliskan Z saja. Uji Z itu apa sih? Uji normal. Ya, distribusinya diasumsikan normal. Lalu yang keempat, menentukan daerah penolakan H0 tadi ya. Makanya kita harus menentukan kapan H0 ditolak, kapan H0 diterima. Ya, pakai gambar distribusi normal tadi. Ya, seperti ini. Aduh, gambarnya jelek, nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini ya. Ini Z alfa berdua, kalau dua arah gitu ya. Kalau yang di sini Z alfa berdua ya. Kemudian yang kelima statistik hitung ya. Kemudian kalau yang keenam kesimpulannya saja ya. Nah, di statistik hitung ini yang nanti menyesuaikan permasalahannya ya. Permasalahannya kita apa? Kalau permasalahannya adalah contohnya nilai, maka pakainya rumus ini ya. Yang ini diganti-ganti ya. Statistik hitungnya ini menyesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi ya. Urutan lainnya sama semua. Kapan menolak H0, kapan menerima H0 dan seterusnya. Oke. Nah, sementara nanti saya berikan satu contoh persoalan ya. Nanti kalian kerjakan ya, kelompok saja, mengikuti kelompok yang sudah ada. Kita praktekkan project based learning ya, berdasarkan dengan komunikasi kelompok ya. Nanti untuk persoalannya ini perlahan, yang penting secara teknis perhitungan itu bisa dulu ya. Jadi nanti fokus kepada teknik perhitungan ini untuk one sample test dulu ya, satu sampel dulu ya. Nanti kalau sudah baru saya berikan ke yang 2 sampel gitu ya. Monggo jika ada pertanyaan silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk materi penjelasan untuk hari ini. Ya, nanti materinya saya uploadkan. Kalau tidak, sementara nanti saya kirimkan ke WA dulu. Ya, nanti tetap saya backupkan ke Spada. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Monggo jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan, Bu. Baik, ya. Nanti jika ada monggo di grup boleh, di chat boleh, ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu untuk kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yes, sama-sama.